Di video kali ini kita akan membahas mengenai teks-teks otentik tentang suku Nias yang disajikan dalam bentuk tulisan serta uraian oleh Contreliur E.W.G. Schroeder dalam bukunya Nias Ethnographische, Geographische en Historische Entdekkingen en Studien, volume 1. Adapun Schroeder merupakan seorang pegawai Hindia Belanda yang bertugas di Pulau Nias pada awal abad ke-20 dan mendapat gelar Nias Sila Uma. Adapun pembahasan mengenai teks-teks otentik tentang suku Nias ini akan kita bagi dalam dua bagian besar dan kemudian disusul dengan beberapa video-video penjelasan mengenai uraian-uraian teks-teks otentik tentang Nias ini. Adapun uraian mengenai teks-teks otentik ini dimulai dari tahun 851 hingga 1340, yang dimana teks-teks otentik tentang Nias ini terdiri atas pertama Sulaiman. Pada tahun 851, Sulaiman memberi laporan pertama tentang Pulau Ramni dan Pulau Nias. Yang dimaksudkan di sini dengan Ramni ialah Sumatera. Pada waktu itu, ibu kota Baghdad menjalin perdagangan yang cukup intensif dengan India dan Cina. Sulaiman yang bertolak dari Teluk Persia telah mengadakan perjalanan ke Asia Tenggara. Beliau memberitahukan sebagai berikut. Pulau-pulau itu memiliki emas secara berlimpah. Makanan para penduduk di situ terdiri dari buah-buah pohon kelapa. Mereka memakainya juga untuk menghasilkan tuak dan untuk mengurapi tubuh mereka dengan minyak kelapa. Kalau seorang di antara mereka hendak kawin, dia baru mendapatkan seorang istri apabila ia membawa sebuah tengkorak kepala dari seorang musuh mereka. Seandainya dia telah berhasil untuk membunuh dua orang musuh, maka dia bisa mengawini dua istri. Dan seandainya dia telah membunuh 50 orang musuh, maka dia bisa mengawini 50 istri, sesuai dengan angka jumlah tengkorak itu. Menurut hemat Schroeder, sudah hampir pasti bahwa yang dimaksudkan di sini dengan istilah pulau-pulau itu ialah Pulau Nias, karena Nias merupakan pulau yang terbesar di antara pulau-pulau yang terletak di sebelah barat dari Sumatera. Sulaiman melanjutkan, asal-usul dari kebiasaan ini dapat dimengerti karena para penduduk pulau ini dikelilingi oleh musuh-musuh. Maka yang paling berani dalam pertempuran, dia itu termasyhur di antara semua orang. Yang kedua, Boszorg van Ramhormos. Tidak begitu jelas kapan ditulis kitab ajaib dari India yang berjudul Kitab Ajaib Al-Hind. Yang pasti ialah bahwa buku ini sudah ditulis sebelum abad ke-14. Menurut Van der Leet, buku ini sudah ditulis sekitar tahun 950. Penulisnya ialah seorang pelaut yang bernama Boszorg van Ramhormos. Dia itu memberitahukan kepada kita sebagai berikut. Saya berpendapat bahwa di Pulau Nias terdapat juga orang antropofag. Orang-orang Nias mengambil kepala-kepala dan bermegah atas jumlahnya yang sudah dikumpulkan itu. Mereka membeli lempeng-lempeng kuningan dengan harga yang terlalu tinggi dan menjaganya seperti emas. Logam itu bagi mereka sama berharganya seperti emas. Di sebelah sana dari Pulau Nias masih terdapat 3 pulau lain dengan nama Barawa. Penduduknya adalah antropofag pula. Mereka menyimpan dengan saksama tengkorak-tengkorak karena bagi mereka merupakan benda-benda yang berharga yang dibutuhkan untuk berdagang. Berikutnya, Edrisi. Edrisi lahir di Ceuta pada tahun 1099. Sesudah menyelesaikan studi di Cordua, penulis ini mengadakan perjalanan panjang dan akhirnya menetap di istana Raja Sicilia
Roger kedua. Pada tahun 1154, Edrisi menulis suatu buku geografis yang cukup tebal untuk raja itu. Kutipan berikut berasal dari buku tersebut. Pada pertengahan Pulau Rami dan berhadapan dengan pulau itu masih ada sebuah pulau lain yang padat penduduknya. Pulau itu disebut Nian. Satu kota besar ada di situ. Makanan terdiri dari buah-buah kelapa yang cukup sering dipakai. Masyarakat adalah gagah berani dan perkasa. Dalam adat istiadat mereka terdapat satu kebiasaan yang diteruskan turun-temurun. Seorang laki-laki yang hendak kawin baru menerima izin dari keluarga itu kalau dia membawa sekurang-kurangnya satu tengkorak dari seorang musuh yang dibunuhnya. Sebagai akibatnya, orang itu mulai berkeliaran di seluruh wilayah itu sampai dia berhasil untuk membunuh seseorang dan membawa tengkoraknya. Kemudian ia kawin dengan seorang wanita yang telah menjadi tunangannya. Kalau dia membawa 2 kepala, dia bisa kawin dengan 2 wanita. Kalau dia membawa 3, maka dia kawin dengan 3 wanita. Andai kata ia telah membunuh 50 orang, maka dia sebenarnya berhak untuk mempunyai 50 istri. Sekarang dia ini sangat dihormati di daerah itu. Dia dimuliakan sebagai seorang kesatria dan semua orang wajib untuk menjunjung tinggi dia. Pulau ini diduduki oleh sejumlah besar suku-suku. Tidak jauh dari situ, sekitar 2 hari perjalanan jaraknya adalah Pulau Balus, yang penduduknya adalah hitam, telanjang bulat, dan memakan orang atau antropofag. Secara tak langsung disinyalir di sini bahwa orang-orang Nias lebih terang kulitnya daripada orang-orang Batak yang gelap warnanya. Berdasarkan uraian di atas ini, mungkin dapat disimpulkan juga bahwa orang-orang Nias memang memenggal kepala orang, tetapi tidak memakan orang. Menurut Schröder, kota besar itu pasti terletak di bagian selatan dari Nias. Komentar penulis, menurut hemat saya, selatan tidak perlu disamakan dengan kecamatan Teluk Dalam. Seandainya dulu benar adanya kota besar itu di Nias, saya cenderung untuk melihat 3 kemungkinan. Pertama, di sekitar pelabuhan Balaeha di kecamatan Lahusa. Kedua, di sekitar muara sungai Susua atau Luaha Susua di kecamatan Lahusa. Ketiga, di wilayah pertengahan Susua atau Talu Susua di perbatasan kedua kecamatan Lahusa dan Gomo. Di pedalaman Nias, sekitar lembah sungai Gomo dan Susua pada zaman dulu terdapat desa-desa yang penduduknya paling padat. Apalagi sebagian besar dari sejarah dan kebudayaan Nias bersumber di situ, yakni di kecamatan Lahusa dan kecamatan Gomo. Di pinggir jurang terjal sungai Susua yang menerobos barisan bukit di bahu Susua sebelum bermuara